Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Untuk materi hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi matematika peminatan ya, yaitu tentang proyeksi vektor. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang operasi vektor, terus ada perkalian sudut antara vektor, dan masih banyak lagi materi tentang vektor ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proyeksi vektor. Proyeksi vektor itu apa sih, kan gitu ya? Proyeksi vektor itu adalah bayangan pada vektor. Jadi kita mau menghitung bayangan yang bayangan pada vektor tadi. Di sini ada panjang proyeksi vektor. Yang pertama kita mempelajari tentang ini ya. Nanti ada lagi tentang proyeksi vektornya. Panjang proyeksi vektor atau bisa disebut juga dengan proyeksi skalar ya. Proyeksi skalar ortogonal. Kenapa ortogonal? Karena dia nanti adalah tegak lurus. Misalkan di sini saya mempunyai sebuah vektor B, ini ya, vektor B dan vektor A di sini. Oke. Nah, misalkan di sini vektor A kita proyeksikan atau kita bayangkan terhadap vektor B secara ortogonal atau tegak lurus ya. Di sini berarti dia siku-siku ya. Nah, maka yang dihasilkan nanti adalah bagian ini kan. Ini adalah bagian yang diproyeksikan oleh vektor A. Kita misalkan di sini dia sebagai vektor C, gitu ya. Nah, di sini misalkan pada segitiga siku-siku di materi trigonometri ya. Jadi ini ada kaitannya dengan materi trigonometri di matematika wajib ya. Misalkan antara vektor A dan vektor C, di sini ada sudut, saya misalkan sebagai sudut theta ya. Di matematika wajib diterangkan bahwa sudut bagian yang berhadapan dengan sudut dia adalah bagian depan ya. Bagian terpanjang adalah bagian sisi miring. Dan bagian yang lain dia di sini adalah bagian samping ya. Oke. Nah, karena di sini yang diketahui adalah vektor A dan vektor J, di sini kita nggak bicara vektor B lagi ya. Kenapa? Karena yang diproyeksikan tadi cukup sampai di sini. Kita misalkan sebagai vektor C ya. Maka karena yang diketahui adalah A sisi miring dan sisi samping, kalau di trigonometri rumusnya pakai apa? Ya, pakai cos ya. Pakai cos terhadap theta di sini ya. Kita sudutnya pakai theta. Cos itu samping miring atau biasanya disingkat sami gini ya, samping miring. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah panjang dari apa ini? Vektor C. Nah, dibagi dengan bagian miring, yaitu di sini adalah panjang dari vektor A. Oke. Sampai sini mengikuti ya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke rumus yang sebelumnya, ada perkalian dot, yaitu perkalian vektor A kalikan vektor B. Jika diketahui sudut di sini, rumusnya adalah besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B ya, dikalikan cos theta. Ini kemarin sudah ya. Nanti kalau lupa kita buka lagi materi sebelumnya. Nah, di sini tadi sudah kita ketahui di sini yang pertama ya, cos theta di sini sama dengan besar vektor C dibagi besar vektor A ya. Jadi kita tulis lagi di sini besar vektor A dikali besar vektor B dikalikan cos theta-nya di sini besar vektor C dibagi besar vektor A. A dot B-nya turun ya. A dot B. Oke. Ini bisa dibagi ya, besar vektor A dibagi besar vektor B. Jadi sisanya tinggal A dot B sama dengan C. Mohon maaf ya. Besar vektor B dikalikan besar vektor C. Nah, ini ya. Nah, di sini karena tadi yang dicari adalah bagian dari vektor C di sini, dia adalah hasil proyeksinya, ini ya. Maka besar vektor B di sini kita pindahkan dia ke ruas kiri. Maka di sini besar vektor C-nya dia sama dengan A dot B dibagi dengan besar vektor B. Nah, ini ya. Nah, ini
adalah rumus dari panjang vektor yang ditanya tadi ya. Jadi di sini dia adalah panjang, saya singkat gini ya, panjang proyeksi vektor apa ini? Vektor A pada B ya. A pada B. Nah, patokannya jadi patokan di sini. Kalau misalkan vektor A kita proyeksikan pada B, maka nanti penyebutnya adalah panjang dari vektor B. Nah, misalkan nanti ada pertanyaan gini di rumusnya. Bagaimana rumusnya kalau ada panjang proyeksi vektor ketika vektornya dari B pada A? Berapa panjang proyeksi gini ya? Vektor B pada A. Kalau pada A berarti log posisi A-nya nanti ada di bagian penyebutnya. Jadi rumusnya menjadi besar vektor C sama dengan A dot B, B kali A kali B sama ya, dibagi dengan besar vektor A, gitu ya. Oke, jadi kita fokus pada kata pada. Kalau padanya pada B, berarti penyebutnya adalah panjang vektor B. Kalau padanya pada A, maka di sini besar vektor A. Contoh lagi misalkan di sini panjang proyeksi vektor A gini ya, pada A plus B, pada vektor A plus B. Maka rumusnya nanti yang dicari besar vektor C sama dengan perkalian A dan A plus B-nya. A dikalikan A plus B, gini ya, dibagi dengan padanya apa tadi? Oh, padanya A plus B. Maka penyebutnya di sini besar A dan besar B. Gini ya. Nah, kalau ada kayak gini, maka kalian harus cari dulu berapa nilai dari vektor A ditambah dengan vektor B. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan contoh soal ya. Di sini ada beberapa contoh soal yang saya berikan. Yang pertama di sini, misalkan diketahui vektor U-nya sama dengan I plus 2J min 3K, vektor V-nya 2I min 3J min 6K. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang dari proyeksi vektor U pada V. Nah, diingat-ingat tadi ya, di rumus yang pertama, kalau di sini yang ditanyakan adalah panjang proyeksi U pada V, maka nanti bagian penyebutnya dia adalah panjang dari V. Nah, rumusnya tadi gimana? Panjang C sama dengan, karena di sini kita pakai U dan V vektornya, kita tuliskan U dan V juga, perkalian U dot V, vektor U dot V dibagi dengan panjang vektor V, ini ya. Nah. Oke. Panjang vektor U-nya berapa? I plus 2J min 3K. Kalau kita tulis dalam matriks, maka menjadi 1, 2, dan min 3. Dikalikan dengan matriks V. Vektor V-nya 2I min 3J min 6K. Jadi di sini 2 min 3 sama min 6. Dibagi dengan panjang dari vektor V. Kembali ke materi yang sebelumnya juga, panjang vektor V, di situ kita pakai rumus Pitagoras ya. Akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ya. Jadi di sini adalah akar dari V. V-nya berapa tadi? 2 min 3 min 6. Maka di sini 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ya. Oke. Di sini sama dengan, kita kalikan dulu matriksnya. 1 kali 2, 2 kali min 3, di sini adalah min 6. Min 3 kali min 6, di situ adalah plus 18 ya. Dibagi dengan akar dari ini tadi, 2 kuadrat dia adalah 4, min 3 kuadrat adalah plus 9, min 6 kuadrat dia berapa? Plus 36. Oke. Kita lanjut sebelah sini ya. Jadi di sini 2 min 6, min 4 tambah 18 hasilnya berapa? Iya, 14 ya. 14 dibagi dengan akar 9 tambah 4 berapa? 13. 13 tambah 36 hasilnya 49. Oke. Akar 49 berapa? 7 ya. Oke, 14 dibagi 7. Dibagi 7, 14 bagi 7 hasilnya adalah 2. Oke. Sini ya. Jadi sampai sini
diketahui panjang proyeksi vektor yang dicari U pada V adalah 2. Hasilnya adalah skalar. Makanya di sini tadi panjang proyeksi vektor juga disebut dengan proyeksi skalar ortogonal. Hasilnya berupa skalar. Oke, sampai sini sudah paham ya? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini hampir sama dengan yang pertama. Cuma perbedaannya yang tadi U pada V, tapi yang kedua vektor proyeksi vektornya di sini P pada P min Q. Maka kalau P min Q kita harus cari dulu berapa matriks dari P min Q. Mohon maaf ya. Diketahui P-nya 2I min 4J plus 6K. Q-nya 2I min 2J plus 4K. Kita cari dulu nilai dari P min Q ya. P-nya berapa? 2 min 4 dan 6 ya. Ini 4 ya. Dikurangi dengan Q 2 min 2, 4. Oke. Maka di sini sama dengan 2 min 2, 0 ya. Min 4, min 2, berapa? Min 2, 6 min 4, 2. Oke. Jadi nilai P min Q adalah 0, min 2, dan 2. Sekarang kita masuk ke rumus panjang proyeksi vektornya. Panjang proyeksi vektor di sini adalah tadi panjang vektor C ya, kita pakai C tadi ya. Oke. Karena yang ditanyakan vektor P pada P min Q, maka di sini perkaliannya vektor P kalikan P min Q. Gini ya. Dibagi dengan panjang dari vektor P min Q, karena di sini padanya pada P min Q ya, gitu ya. Nah, gini. P-nya berapa? P-nya 2 min 4, 6. Dikalikan dengan P min Q-nya 0 min 2, 2. Nah, dibagi dengan akar dari P min Q, yaitu 0 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Oke, sama dengannya di sini aja ya. Kita kalikan dulu. Kalau ada perkalian matriks, diingat-ingat ya, perkalian vektor diketahui komponen-komponennya, dia hasilnya adalah berupa skalar. Hati-hati ya di sini ya. Maka 2 kali 0, 0, min 4 kali min 2, plus 8, 6 kali 2, 12 ya. Dibagi dengan akar, berapa ini? 0 kuadrat tetap 0 ya. Min 2 kuadrat, dia 4, 4 plus 4, dia 8. Maka di sini sama dengan 8 plus 12 tambah 0, hasilnya 20. 20 per akar 8. Akar 8 kalau disederhanakan jadi berapa? 20 dibagi dari 4 kali 2 ya. Jadinya akar berapa ini? Mohon maaf. (20) dibagi 2 akar 2 ya. Dari perkalian 4 kali 2. Setelah itu 20 dibagi 2 apa bisa? Bisa ya. Jadi hasilnya sama dengan 10 per akar 2. Nah, sampai sini belum selesai ya. Kenapa? Karena penyebutnya masih berbentuk akar. Maka kalau ada penyebut berbentuk akar, kita harus merasionalkan ya, dikalikan dengan sekawannya. Dikalikan berapa? Dikalikan akar 2 dibagi akar 2. Oke. 10 kali akar 2, 10 akar 2. Akar 2 kali akar 2 karena sama, maka kita tinggal hapus akarnya ya. Tinggal sisanya 2. Oke. Sekarang kita bagi 10 dengan 2. Berapa 10 bagi 2? 5 ya. Nah, 5 akar 2. Oke. Selesai untuk contoh yang kedua. Oke. Sudah kita pelajari contoh 1 dan 2 tadi ya. Kita lanjutkan ke variasi contoh yang ketiga. Di sini variasi yang ketiga ini agak berbeda ya dengan yang contoh yang 1 dan 2. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui hasil dari panjang proyeksi vektornya. Jadi gini, diketahui vektor A-nya di sini adalah X min 1 min 2, vektor B-nya min 2, 2, 1. Nah, jika panjang proyeksi vektor B pada A, ingat ya, B pada A, maka nanti bagian penyebutnya adalah panjang vektor A, adalah min 4 per 3. Yang ditanyakan, tentukan nilai dari X-nya di sini. Oke, bagaimana cara ngerjakannya? Nah, kita tetap pakai rumus yang tadi, cuma agak berbeda sedikit ya. Rumusnya tadi besar vektor J, karena ini pakai A dan B ya, kita pakai perkalian A dot B. B pada A
maka A dot B besar gini ya, dibagi dengan panjang vektor A, karena di sini pada A ya proyeksinya ya. Nah, gini. Sudah diketahui panjang proyeksinya adalah min 4/3 di sini. Nah, min 4/3. AB-nya berapa? A-nya X min 1 min 2 dikalikan dengan B-nya min 2, 2, 1 ya. Dibagi dengan akar dari X kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Gini ya. Setelah itu kita kalikan matriks ini, maka hasilnya skalar ya. X kali min 2, min 2X, gini. Min 1 kali min 2, min 2. Min 2 kali 1 juga min 2. Oke. Dibagi dengan akar berapa ini? X kuadrat, min 1 kuadrat, 1 ya. Min 2 kuadrat dia 4. Maka di sini X kuadrat plus 5. Di sini tetap min 4/3. Kita lanjut ke sini ya jalannya ya. Oke, saya kasih tanda panah ya. Nah, di sini min 4/3 tetap. Oh, oke, sampai sini berarti min 4/3 sama dengan min 2X min 4 ya. Dibagi dengan akar X kuadrat plus 5. Nah, sampai sini kita kalikan silang ya. Ini nggak lurus nulisnya. Saya luruskan dulu. Min 4/3. Nah, jadi 3 kita kalikan ke sini. Min 4-nya kita kalikan dengan akar X kuadrat plus 5 ya. Jadi di sini sama dengan min 4 kalikan akar X kuadrat plus 5 sama dengan 3 kalikan min 2X min 4 ya. Nah, di sini kita kalikan dulu. Min 4 kalikan X kuadrat plus 5. Maaf, di sini akar ya. Setelah itu 3-nya kita kalikan 1/1 ya. 3 kali min 2X sama dengan min 6X. 3 kali min 4 min 12. Oke. Sampai sini, karena di sini ada min 4, ada min 6, min 2, saya perkecil dulu ya. Kita bagi dengan angka negatif semua, biar hasilnya positif ya. Jadi saya bagi dengan min berapa ini? Min 2 ya. Dibagi min 2, hasilnya di sini min 2 akar X kuadrat plus 5, yang di sini min 3X min 6. Setelah itu, karena di sini ada akarnya, maka untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan kedua ruasnya ya. Di sini jadi gini ya. Nah, di sini jadi berapa? Min 2 dikuadratkan berapa? 4. Yang di sini kalikan dengan X kuadrat plus 5. Oke. Yang sebelah kanan karena dikuadratkan maka jadi min 3X dikuadratkan berapa? Jadi 3X kuadrat, mohon maaf 9 ya. 9X kuadrat. Nah, setelah itu bagian sini berapa? Min 6 dikuadratkan hasilnya plus 36. Nah, bagian tengahnya berapa? Bagian tengahnya diperoleh dari sini. 2-nya, pangkatnya dikalikan ke depan, berarti 2 kali min 3X ya. Min 6X kalikan min 6, berapa? Plus 36X, gini ya. Yang sebelah sini berapa berarti? 4X kuadrat plus 20 sama dengan 9X kuadrat plus 36X plus 36. Oke. Setelah itu kita jadikan 1 ya. Kita jadikan dia sama dengan 0. Maka di sini sama dengan 9X kuadrat dikurangi dengan min 4X kuadrat plus 36X plus 36 dikurangi dengan 20 ya, sama dengan 0. Oke, itu tadi contoh soal dari proyeksi vektor, yaitu tentang panjang proyeksi vektor ya. Jadi contoh pertama tadi kita sudah mencari panjang proyeksi vektor U pada V. Karena pada V diingat lagi penyebutnya, yaitu panjang vektor V. Yang kedua, karena di sini proyeksi vektor P pada P min Q, maka tadi rumus dari penyebutnya dia adalah panjang P min Q. Nah, nanti kalian ulas lagi, kalian perhatikan lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa hubungi saya via email atau via yang lainnya, oke? Gitu ya.
Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga nanti ujian di akhir semester berjalan dengan lancar ya. Oke, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.